Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan mempelajari tentang konversi suhu dari skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, perlu kita ketahui titik tetap bawah dan titik tetap atas pada termometer. Titik tetap bawah itu adalah suhu di mana air sedang membeku. Untuk Celcius, titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius. Jadi air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika memakai skala Reaumur, 0 derajat Reaumur. Namun jika memakai derajat Fahrenheit, titik tetap bawahnya bukan 0, tapi 32. Jadi air membeku pada suhu 32 derajat Fahrenheit. Nah, karena 32, gambarnya termometer saya naikkan. Nah, biar lebih jelas. Kemudian untuk Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273. Jadi air membeku pada suhu 273 derajat Kelvin. Nah, ini karena di atasnya 0, saya gambar naik ke atas juga. Kemudian titik tetap atas, yaitu suhu pada saat air mendidih. Untuk Celcius, suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Jika menggunakan termometer berskala Reaumur, 80 derajat Reaumur itu air mendidih. Jika menggunakan termometer dengan skala Fahrenheit, 212 derajat Fahrenheit itu air mendidih. Jika menggunakan Kelvin, 373 Kelvin itu suhu saat air mendidih. Nah, kalau kita hitung selisihnya semuanya, untuk Celcius 100 kurangi 0, jadi ini rentangnya atau selisihnya adalah 100. Sedangkan Reaumur 80. Fahrenheit 212 kurangi 32, 180. Untuk Kelvin 100. Jika dibandingkan semuanya 100 banding 80 banding 180 banding 100, kita sederhanakan, kita dapatkan angka-angka yang paling sederhana ini. Celcius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Jadi perbandingan skalanya adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, semoga sampai sini kalian sudah paham. Sekarang cara mengkonversi suhu. Langsung saja kita menggunakan angka, misalnya 30 derajat Celcius. Berapa Reaumur? Gampang sekali caranya. Menggunakan perbandingan tadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Untuk Celcius menjadi Reaumur perbandingannya 5 dengan 4. Nah, artinya ke Reaumur 30 dibagi 5 kali 4. Gampang sekali lah. 30 dibagi 5 kali 4. Oke, akan mendapatkan angka 24 derajat Reaumur. Semoga sampai sini kalian paham. Sedangkan untuk ke Fahrenheit 5 banding 9, berarti 30 dibagi 5 kali 9. 30 dibagi 5 kali 9. Kita dapatkan angka 54. Oke. 30 dibagi 5, 6 kali 9, 54. Namun ini belum final, karena untuk derajat Fahrenheit dia perlu naik dulu. Yang Reaumur dengan Celcius 0, ini titik tetap bawahnya 32, jadi perlu naik 32. Nah, jadi ditambah 32, mendapatkan hasil 86 derajat Fahrenheit. Oke. Ya. Sampai sini sudah paham? Lanjut ke Kelvin. Untuk Kelvin perbandingan skalanya sama, 5 dengan 5. Jadi 30 dibagi 5 kali 5 tetap 30. Namun dia harus naik skalanya ke 273.
Jadi 30 ditambah 273. Jadinya adalah 303 Kelvin. Ya, sampai sini semoga kalian sudah jelas. Sekarang kita lanjutkan ke skala Reaumur. Lanjutkan mengkonversi dari skala Reaumur. Misalnya 20 derajat Reaumur. Berapa Celcius? Sama seperti tadi menggunakan perbandingan, sekarang 4:5. Berarti 20 dibagi 4 kali 5. 20 dibagi 4, 5 kali 5, 25. Ya, langsung ketemu 25 derajat Celcius. Dari Reaumur ke Fahrenheit. Sebenarnya boleh dari Celcius ke Fahrenheit juga boleh. Tapi biar lebih gamblang, tadi sudah dari Celcius ke Fahrenheit, dari Reaumur. Dari Reaumur ke Fahrenheit, berarti 4:9. Berarti 20 dibagi 4 kali 9. Oke? 20 dibagi 4. 5 kali 9, 45. Jangan lupa naik 32 karena skalanya di atas. Oke, naik 32 berarti ditambah 32. Hasilnya adalah 77 derajat Fahrenheit. Oke, lanjut. Berikutnya dari Reaumur ke Kelvin. 20 bagi 4 kali 5. Oke, sama seperti Celcius. 20 bagi 4 kali 5. Ya, jadi hasilnya 25. Tapi dia harus naik. Ya, naik 273. Jadi 25 tambah 273. Ya, 25 tambah 273 yaitu 298 ya. Jadi 25 tambah 273, 298. Oke, semoga kalian sampai sini sudah paham. Kita lanjutkan ke skala Fahrenheit. Kita konversi ke skala yang berikutnya lain. Kita mengkonversi dari skala Fahrenheit ke skala yang lain. Misalnya 50 derajat Fahrenheit. 50 derajat Fahrenheit. Kalau tadi naik pada saat ke skala dari skala lain ke Fahrenheit naik, sekarang dari Fahrenheit mau ke skala yang lain dia harus turun dulu. Jadi harus turun dulu. Turun sebesar 32 dulu. Jadi 50 dikurangi 32 dulu. Hasilnya adalah 18. Oke. Sekarang baru kita bandingkan ke Celcius dulu. 18 dibagi 9 kali 5. Oke, saya ulangi. 18 bagi 9 adalah 2 kali 5, 10. Jadinya 10 derajat Celcius. Mudah sekali bukan? Lanjut ke Reaumur. Bisa saja dari Celcius ke Reaumur. Bisa, tapi sekarang kita latihan dari Fahrenheit ke Reaumur. Tadi sudah dari 50 turun sampai 18, turun 32. Sama sekarang. Bagi 9 kali 4. 18 bagi 9 kali 4. Oke. 18 bagi 9 2 kali 4 8 derajat Reaumur. Mudah sekali bukan? Lanjut terakhir ke Kelvin. 18 bagi 9 kali 5. Sama seperti ke Celcius. 18 bagi 9 kali 5 diperoleh 10. Jangan lupa naik kembali sebesar 273. Jadi 10 tambah 273.
Hasilnya 283 Kelvin. Mudah sekali bukan? Sekarang skala yang terakhir yaitu Kelvin. Kelvin akan kita konversi kita lanjutkan mengkonversi dari Kelvin ke skala yang lain. Misalnya 278 Kelvin. Mau kita konversi ke skala yang lain, berarti harus turun dulu. Turun sebesar 273. Jadi dikurangi 273. Tuh, hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini yang akan kita jadikan patokan. Ke Celsius, 5 dibagi 5 kali 5. Hasilnya tetap sama. 5 derajat Celsius. Ke Reaumur, 5 dibagi 5 kali 4. Hasilnya adalah 4 derajat Reaumur. Mudah sekali kan? 5 dibagi 5 kali 9. Hasilnya adalah 9. Namun harus naik sebesar 32. Khusus Fahrenheit dan Kelvin naik turun. Ya, jadi ditambah 32. Hasilnya 41 derajat Fahrenheit. Ya, hasilnya 41 derajat Fahrenheit. Oke. Semoga kalian paham. Jika belum jelas bisa ditanyakan Japri, boleh. Sekarang kita latihan soal ke level berikutnya. Nah, berikutnya kita akan ke level permasalahan yang lebih kompleks lagi. Misalnya ada seseorang membuat termometer, dinamai termometer X. Ternyata saat digunakan untuk mengukur suhu air yang sedang membeku, itu suhunya titik tetap bawahnya adalah 10 derajat X. Sedangkan ketika digunakan untuk mengukur suhu air yang mendidih, titik tetap atasnya ternyata adalah 160 derajat X. Nah, kita membuat perumusan baru, mengkonversi dari termometer Celsius ke skala X, atau kebalikannya dari X ke skala Celsius. Mula-mula kita hitung rentangnya atau selisihnya titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Celsius 100 kurangi 0, 100. Termometer X 160 kurangi 10, 150. Ya. Jadi perbandingannya 100 banding 150. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 banding 3. Jadi 2 banding 3. Oke. Nah, misalnya ada permasalahan 40 derajat Celcius. Berapa kalau dikonversi ke dalam skala termometer X? Sama seperti tadi, memakai perbandingan 2 banding 3. Berarti 40 dibagi 2 kali 3. 40 dibagi 2, 20 kali 3, 60. Oke. Kemudian, nah karena titik tetap bawahnya tidak 0, berarti dia naik sebesar 10. Jadi 60 naik 10. Jadi tambah 10. Jadinya 70 derajat X. Mudah sekali bukan? Oke. Nah, sekarang gantian dari termometer X ke termometer berskala Celcius. Misalnya 85 derajat X. Kita konversikan ke dalam skala Celcius. Berarti sekarang turun dulu. Nah, ini karena skala titik tetap bawahnya 10, turun 10. Ya. Turun dulu sebesar 10. Jadi dikurangi 10. Jadinya 75. Oke. 75 perbandingannya 3 dengan 2. Berarti 75 dibagi 3 kali 2. 75 dibagi 3, 25 kali 2, 50.
derajat Celcius. Mudah sekali bukan? Semoga kalian paham semuanya. Cukup simpel. Konsepnya seperti ini. Rumus bisa kalian browsing sendiri, tapi saya harap kalian tahu atau paham konsepnya. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes 5M 1D. Dah.